Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam firman itu ada beberapa hal yang wajib kita mengerti dengan benar. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalani hari-hari ini, kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan kondisi kita. Apa yang harus kita jalani. Nah, tentunya firman Tuhan didasari dari kebenaran firman yang terdapat di dalam Matius. Ya, minta tolong mungkin bisa ditampilkan. Matius pasalnya yang ke-24. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Bapak Ibu pakai laptop, Bapak Ibu bisa melihat dengan baik. Pakai HP pun Bapak Ibu bisa lihat. Jadi perhatikan, saya akan coba untuk menguraikan ayat ini secara gamblang kepada Bapak Ibu, meskipun saya translate terjemahkan dari bahasa asli, tapi saya coba untuk menjelaskannya dengan bahasa yang cukup sederhana dalam bahasa Indonesia, sehingga Bapak Ibu siapapun, Bapak Ibu bisa memahami hal ini dengan baik. Mari kita perhatikan Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik ya. Nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sekali lagi saya tekankan, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Ya, meskipun kita doakan, itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, lihat ayat 7. Sebab, lihat ini yang Bapak Ibu harus mengerti nih. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, perhatikan, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saya akan coba menguraikan kepada Bapak Ibu poin-poinnya per ayat. Perhatikan, kita mulai dari ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan bahwa pada waktu itu Yesus duduk ya dengan murid-muridnya. Nah, coba perhatikan. Di sini dikatakan datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Nah, kata sendirian. Jadi kata sendirian ini Bapak Ibu itu memiliki pengertian ada hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 3 ini Bapak Ibu, murid itu tanya sama Tuhan. Tanya apa? Tanya sesuatu yang apa yang mereka ingin tahu tentang apa yang akan terjadi. Dan jujur aja ya Bapak Ibu, yang akan terjadi di depan kita itu nggak ada yang tahu selain Tuhan Yesus. Ya. Kalau begitu, berarti itu yang ada di hatinya Tuhan. Saya ingin mengajar Bapak Ibu dan saya ingin menekankan Bapak Ibu bahwa Tuhan yang Bapak Ibu sembah itu adalah pribadi yang hidup. Yang bisa kita ajak bicara. Dan bukan hanya asal kita doa itu kayak bicara sama tembok, tidak.
waktu kita bicara, Tuhan bisa mendengar. Dan Bapak Ibu harus mengerti bahwa Tuhan sanggup menjawab. Masalahnya Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar, mengerti hati Tuhan? Nah, saya dengan Bapak Ibu bisa mengerti, next bisa dilihatkan, ditampilkan. Kita bisa mengerti hati Tuhan kalau Bapak Ibu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tolong Bapak Ibu perhatikan, yang dimaksud di sini adalah hubungan pribadi. Kalau pribadi itu berarti hanya antara Bapak Ibu dengan Tuhan, ya. Ini hubungan yang sangat-sangat dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau yang namanya persekutuan doa, ya, ibadah di gereja, Bapak Ibu melayani bersama-sama secara korporat gitu banyak orang, itu bukan pribadi, itu kelompok. Kalau Bapak Ibu ingin mengerti hati Tuhan, Bapak Ibu kepengen, aku tuh kok kepengen ya. Mosok pendeta itu bisa dengar suara Tuhan. Kok aku ini kok sulit? Bapak Ibu harus mengerti, di dalam Tuhan tidak ada anak emas. Sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, setiap pribadi, setiap orang percaya bisa datang di hadirat Tuhan. Nah, masalahnya kan Bapak Ibu akan mungkin bertanya, gimana caranya? Nah, saya hari ini berikan simple. Ada banyak jemaat tanya sama saya, gimana sih Bu Vera kalau saya kepengen dengar suara Tuhan dengan jelas? Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa dengar suara Tuhan, maaf. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, masih puji Tuhan. Bisa nuntun Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu ketemu dengan seorang hamba yang jahat, atau mereka yang hanya sekedar bisa ngomong, tapi tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, itu akan membahayakan Bapak Ibu. Jadi saya akan memberikan kepada Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu andalkan manusia. Bapak Ibu bisa mendengar suara Tuhan. Caranya seperti apa? Yang pertama, ini dari pengalaman pribadi saya, dan juga saya belajar dari firman. Bagaimana saya bisa mendengar, dan saya bisa betul-betul yakin itu suara Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus jaga hati. Ya, karena Tuhan itu banyak berbicara, hampir 90% itu dari hati kita. Makanya Tuhan katakan jaga hatimu, karena disitulah akan muncul kehidupan, akan terpancar kehidupan. Karena ada suara Tuhan yang akan menuntun hati Bapak Ibu. Jadi jaga hati. Ya, nggak boleh emosian. Ya, harus belajar sabar. Bapak Ibu harus betul-betul, kalau sepertinya ada orang yang mengecewakan kita, ampuni, belajar mengampuni. Jangan suka berpikir negatif tentang orang lain. Ya, kalau mereka memang cocok dengan kita, puji Tuhan. Kalau enggak cocok, Bapak Ibu nggak usah marah. Ya, waktu saya akan betul-betul berkomitmen di tahun ini untuk memberi pengajaran, saya hanya punya satu tekad. Ada yang mau dengar, puji Tuhan. Kalaupun mereka bilang, enggak, aku enggak suka. Apa itu Tuhan-Tuhan? Hari ini enggak ada Tuhan-Tuhanan. Kalau ada mereka yang tidak perlu Tuhan, tidak masalah. Saya tidak memaksa. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar suara Tuhan, jaga hati. Yang kedua, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena perkataan Tuhan itu harus cocok dengan firman. Supaya kita bisa membedakan mana itu suara Tuhan, mana itu suara hati kita. Mana itu kedagingan kita, mana itu suara setan. Jadi kita harus peka. Sebab itu supaya kita peka, renungkan firman Tuhan, belajar firman dengan baik. Jadi dua hal itu Bapak Ibu akan membuat kondisi roh kita sehat. Jaga hati, lalu kita mulai renungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan baik. Supaya setiap kali Tuhan berbicara, kita bisa ngeh, oh iya, ini tuntunan Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu,
Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, tolong Bapak Ibu bangun hubungan dengan Tuhan yang dekat. Ya, Bapak Ibu harus betul-betul menyediakan waktu bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Bicara dari hati ke hati sama Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu bilang, Bu Vera, ada suami istri yang memang sehati. Karena sehati, akhirnya bisa ngobrol dengan Tuhan. Tapi kalau seperti Bapak Ibu dengan pasangan belum sehati, karena ada juga jemaat yang datang sama saya, Bu, saya kalau doa dengan suami saya, kok enggak bisa konsen? Nah, saya enggak mengerti. Ada orang tertentu yang saya bisa konsennya kalau saya sendirian, karena memang harus punya hubungan yang begitu spesial dengan Tuhan. Itu hal yang pertama. Ya, jadi Bapak Ibu dalam hal ini ingat, di masa-masa yang sulit Bapak Ibu harus peka dengan suara Tuhan. Saya sudah ajarkan jaga hati, renungkan firman Tuhan, belajar firman dengan baik. Kalau lagi baca Alkitab Bapak Ibu enggak ngerti, tanya. Saya membuka diri saya. Ya, Bapak Ibu ada nomor WhatsApp saya. Kalau Bapak Ibu lagi baca Alkitab, Bapak Ibu enggak mengerti, tanya, jangan diam. Supaya Bapak Ibu memahami dengan baik. Ya, saya senang sekali di sini ada Ibu Yunita, ya Ibu Nita. Ya, Ibu Nita ini senang sekali. Ya, saya suka. Bapak Ibu kalau ditanya Alkitab saya suka. Jadi Bapak Ibu jangan diam. Kalau enggak ngerti tanya ya. Nah, hal yang kedua kita lihat di ayat 4 dan ayat yang kelima. Perhatikan ayat 4 dan ayat 5. Tuhan bilang begini. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kita. Yang menyesatkan ini gimana sih? Yang berkaitan penyesatan. Bapak Ibu lihat ayat 5. Akan banyak orang datang memakai nama Tuhan. Nah, dalam bahasa asli itu Bapak Ibu bisa bicara dia mengatasnamakan Tuhan. Jadi dia bisa bilang begini, Tuhan berbicara kepada saya. Saya sedang berdoa. Saya sedang ada di hadirat Tuhan. Dan Tuhan berbicara. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Makanya kenapa kita harus di awal tadi tahap yang pertama ayat ketiga. Bapak Ibu harus dulu punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kenapa? Karena masuk di langkah yang kedua supaya Bapak Ibu tidak disesatkan. Karena penyesat itu Bapak Ibu itu betul-betul kadang-kadang tidak bisa kita bedakan kalau Bapak Ibu tidak peka. Ya, semua perkataan Tuhan itu harus betul-betul Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saya ajarkan kepada Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Kalau kita mendengar suara Tuhan, seperti Bapak Ibu mungkin sedang berdoa, ya, berdoa di hadirat Tuhan. Lalu Bapak Ibu manifestasi Roh Kudus, mendengar suara Tuhan. Saya mau bilang sama Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan itu harus ada pengujiannya. Harus diuji. Itu dari Tuhan atau itu suara hati? Karena kadang-kadang Bapak Ibu mungkin mendengar informasi-informasi dari media, semua itu masuk ke dalam pemikirannya Bapak Ibu. Lalu ketika Bapak Ibu berdoa, rasa-rasanya hal itu disingkapkan lagi. Nah, lalu Bapak Ibu berkata, wah ini dari Tuhan. Hati-hati. Jadi semua yang berasal dari Tuhan, itu harus betul-betul ada saksi. Ada yang meneguhkan. Sebab itu saya sarankan khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti persekutuan doa online ini. Ya, jika Bapak Ibu sedang berdoa mendengar suara Tuhan. Saya selalu mengajar yang pertama komunikasikan dulu dengan otoritas. Di sini adalah otoritas rohani. Jadi ketika Bapak Ibu dapat mimpi, dapat penglihatan, dapat nubuatan secara pribadi, Bapak Ibu harus bicarakan dulu dengan hamba-hamba Tuhan. Yang Bapak Ibu kenal, yang memang Bapak Ibu betul-betul mempercayai beliau ini bahwa beliau ini hidupnya cocok dengan firman Tuhan. Ya, ketika Bapak Ibu sudah menginformasikannya, dengar apa pendapat dari hamba Tuhan tersebut. Jangan langsung Bapak Ibu sebarkan ke banyak orang. Apalagi dimasukkan ke media sosial. Karena kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tanpa ada peneguhan, tanpa ada saksi yang lain. Biasanya kalau saya dapat sesuatu dari Tuhan, saya minta tanda sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan berbicara kepada saya minta tanda. Dan tentu tandanya harus cocok dengan firman Tuhan.
Biasanya saya bilang, kalau ini dari Tuhan, saya harus bicara minimal ada 2 orang yang berbicara kepada saya, sasarannya benar. Betul, jadi saya mendapatkannya yang sama. Ya, satu kali saya pernah Bapak Ibu dapat penglihatan. Saya doa, dan beberapa hari kemudian ternyata ibu gembala saya juga dapat. Beberapa hari kemudian lagi, teman saya seorang pendoa juga dapat. Lalu akhirnya saya mulai komunikasi dengan beliau-beliau ini. Jadi ada saksi. Kalau itu dari Tuhan, selalu ada saksi. Ada orang yang betul-betul berkata, oh ya, dan ada kebenaran firman yang mendasari. Tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Sebab yang dari Tuhan itu pasti memberi satu arahan yang benar. Tidak membuat kita menjadi pemberontak, tidak membuat kita menjadi orang yang aneh, tidak membuat kita menjadi orang-orang yang mungkin akan menjadi penilaian negatif. Ada banyak orang atas nama Tuhan ujung-ujungnya di penjara Bapak Ibu. Kenapa? Saya yakin kalau itu dari Tuhan tidak akan membuat kita, kecuali ya kalau dulu para rasul kan udah jelas saudara. Ya, tetapi kalau sepertinya itu hukuman karena memang maaf kebodohannya, ya ketidakmengertiannya, dia asal aja bicara, itu hati-hati. Meskipun itu dari Tuhan, Bapak Ibu, kita harus mengerjakannya dengan bijaksana. Supaya apa? Tuhan juga memberikan tuntunan, makanya kenapa kita harus belajar firman Tuhan. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu dari Tuhan, suara Tuhan, mimpi dari Tuhan, Bapak Ibu jangan langsung membicarakan kepada banyak orang. Ya saya biasanya kalau ada sesuatu dari Tuhan, kalau enggak dengan otoritas saya bicara dengan orang-orang terdekat yang saya percaya. Kenapa? Karena mereka memiliki hubungan dengan saya. Kalau sepertinya saya ini dapat dari Tuhan tapi hidup saya kacau Bapak Ibu, mereka yang dekat dengan saya pun akan mulai berkata, benar dari Tuhan. Kamu dengar suara Tuhan lah, hidupmu kayak seperti itu. Jadi kita akan mulai bisa menilai, apakah ini benar-benar Tuhan tuntun atau ada sesuatu yang harus kita bereskan. Jadi hal yang kedua, hati-hati ya Bapak Ibu di hari-hari ini kalau Bapak Ibu mendapat informasi atas nama Tuhan sekalipun. Saya menganjurkan untuk Bapak Ibu betul-betul komunikasikan dulu dengan hamba Tuhan. Bapak Ibu tanya dulu sebelum hal itu disebarluaskan. Apalagi sekarang kita ada di media sosial yang cukup, ini tiap hari kita bermain media sosial ya. Hal yang terakhir, Bapak Ibu saya ingin perlihatkan kepada Bapak Ibu di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi perhatikan baik-baik di ayat 6 sampai ayat 8. Nah ini sedang kita jalani nih Bapak Ibu ya. Jadi ini memang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saya rindu sekali Bapak Ibu dengan saya betul-betul memperhatikan hal ini dengan baik. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bapak Ibu bicara perang, ini bicara tentang perselisihan antar bangsa ya. Bentrok sana sini segala macam pertikaian itu akan terjadi kalau mungkin satu bangsa dengan bangsa yang lain saling menindas ya, kita sudah dengar itu semua. Nah, apa sih yang Tuhan mau kita mengerti? Apa yang ketika kita melihat, ketika kita memperhatikan. Ya, sekarang kan sedang mulai melejit tentang ada satu kelompok di dunia ini yang ingin menguasai. Ya, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ayatnya lihat perhatikan nih. Dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Bapak Ibu mengerti ini? Bangsa bangkit melawan bangsa. Artinya apa? Ini saling betul-betul mengambil kekuasaan. Ya, ada sebuah kelompok di dunia ini yang ingin menguasai dunia. Wah, ini kan sudah terdengar di mana-mana. Ya, ingat Bapak Ibu, ini sudah dinubuatkan dalam ayat firman dan itu bukan antikris. Tolong Bapak Ibu pahami ini. Ya, jadi seringkali kita ini karena nggak paham. Nanti antikris di mana? Saya nanti akan jelaskan di minggu yang akan datang. Jadi ada ayatnya jelas tentang siapa antikris. Kalau tentang masalah dunia yang sedang global dunia ini, wah katanya ada satu kelompok yang ingin menguasai. Ini ada di sini. Bangsa bangkit melawan bangsa. Ingin saling menguasai keuangan, menguasai ekonomi. Wah katanya virus ini dibuat segala macam. Itu
Pokoknya itu tek-tek bengek lah Bapak Ibu, itu yang terjadi di dunia ini. Tapi satu pesan Tuhan. Tuhan bilang apa? Jangan kamu gelisah. Nah, saya ingin mengajar kepada Bapak Ibu, perhatikan. Ini pesan Tuhan ketika Bapak Ibu mendengar segala sesuatu sedang terjadi. Wah, ekonomi nih, segala macam nih, ada begini, ada begini. Apa yang harus kita kerjakan? Tuhan katakan jangan kamu gelisah. Kata jangan kamu gelisah dalam bahasa asli itu ditulis preiste. Apa artinya? Bapak Ibu gelisah di sini, jangan kamu gelisah. Yang pertama, artinya ya bisa dimunculkan adalah tidak. Wah, ini saya ketutup dengan ini sebentar Bapak Ibu. Oke, tidak mengganggu pikiran. Jadi arti jangan kita gelisah. Apa yang harus kita miliki sikap hari ini? Yaitu tidak mengganggu pikiran. Apapun yang terjadi, mau dibilang, aduh ini COVID lagi naik nih, wah kita begini, kita begitu. Bapak Ibu informasi dari sana sini, Tuhan minta ojo gelisah. Maksudnya apa? Tolong pikiran Bapak Ibu jangan fokus kepada informasi-informasi yang tidak baik. Bagaimana caranya supaya pikiran kita bisa tetap dalam kondisi yang sehat? Karena Bapak Ibu, kalau pikiran Bapak Ibu tidak sehat, maka saya dengan saudara jiwanya juga akan tidak sehat. Kalau jiwa udah nggak sehat berarti sakit jiwa, ya. Kan nggak mau Bapak Ibu kita sampai stres. Orang kalau udah stres nggak bisa berpikir dengan baik. Nah, dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengerti hal ini. Tuhan mau supaya saya dengan saudara betul-betul memahami hal ini. Jadi jangan sampai pikiran kita terganggu. Nah, kalau dalam pengertian tidak terganggu di sini, saya kasih penjelasan kepada Bapak Ibu di mana pikiran kita itu harus betul-betul dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin pikiran Bapak Ibu sehat, renungkan firman Tuhan setiap hari, ya. Renungkan firman itu dan belajar dengan baik. Jadi saya menghimbau, makanya saya setiap hari saya berikan catatan-catatan firman, saya berikan khotbah-khotbah singkat. Itu adalah antisipasi supaya Bapak Ibu pikirannya sehat. Boleh kita mendengar berita, boleh Bapak Ibu, tapi ingat pikiran kita harus sehat. Yang kedua, kalau Bapak Ibu lihat, tidak gelisah. Jangan gelisah di sini artinya tidak takut. Bapak Ibu, kenapa sih kita nggak boleh takut? Karena orang takut itu biasanya dia nggak bisa tenang. Kalau udah nggak tenang, dia nggak bisa lihat sesuatu yang baik. Kalau orang berani, Bapak Ibu, musuh sebanyak apapun, dia akan melihat jalan keluar. Keberanian, ketenangan, itu akan membuat seseorang bisa melihat pertolongan Tuhan. Bisa melihat campur tangan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu penakut, sedikit-sedikit takut, aduh, saudara, itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu tidak takut? Kalau tadi mengganggu pikiran, caranya kan kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau saya dengan Bapak Ibu tidak mau takut, saudara harus mengerti siapa Allah saudara yang sesungguhnya. Sadari bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Jadi saya ingin Bapak Ibu mengerti hal ini, saudara, kenali Tuhan dengan baik. Ya, sebab itu dari awal saya sudah katakan, mari bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Saya berkata seperti ini bukan untuk membuat Bapak Ibu jadi lebih santai, tidak. Tapi saya ingin mengajar Bapak Ibu untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Orang bijaksana, dia memiliki hubungan yang spesial dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena sumber hikmat itu adalah Tuhan. Kalau Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi bijak. Dan yang kedua, Bapak Ibu dengan saya harus betul-betul mengerti. Jangan sampai kita disesatkan orang. Tadi saya sudah ingatkan, hati-hati akan ada banyak penyesatan. Bapak Ibu harus setiap informasi-informasi berkaitan dengan Tuhan, Bapak Ibu harus betul-betul memahami dengan baik. Sebab itu, kalau Bapak Ibu tidak paham, tanya kepada hamba Tuhan. Ya, dan saya rindu juga Bapak Ibu ingat, apapun yang terjadi, pesan firman Tuhan hari ini, jangan gelisah. Amin.